merupakan penyempurnaan dari poin-poin pada tahapan pertama. Di antaranya adalah menyempurnakan pengucapan nun mati dan tanwin. Secara hukum, nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nun mati atau tanwin dibaca dengan idhar ketika bertemu dengan huruf a, ha, a, kha, dan ga. Caranya, nun mati atau tanwin dibaca secara jelas. Contohnya, man aman, minhum, an'amta. Satu hal yang mesti dihindari ketika membaca idhar adalah mengucapkan nun mati dengan suara yang mantul. Contohnya, an'amta, fasayunghidun, fasayunghi, dzalika liman kha, liman kha. Mestinya dzalika liman kha, man kha. Tidak dibaca dengan man kha, suara yang dipantulkan. Yang berikutnya adalah idgham, di mana nun mati atau tanwin dibaca lebur dengan huruf berikutnya. Idgham terbagi 2, ada yang harus disertai dengan gunnah atau sering disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, dan ada idgham yang tidak disertai dengan gunnah, yaitu ketika bertemu dengan la dan ra, maka nun mati tanwin tidak perlu digunakan. Sementara ketika bertemu dengan 4 huruf ya, nun, mim, dan waw, maka nun mati atau tanwin digunakan. Ditahan, tidak boleh tergesa-gesa, dan dimasukkan ke hidung. Contohnya, faman ya'mal. Jadi yang pertama mesti ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, masukkan ke hidung, karena gunnah tempat keluarnya adalah al-khayshum atau rongga hidung. Jadi tidak dibaca seperti ini, faman ya'mal, faman ya'. Sudah betul ditahan, tetapi satu kekurangannya, tidak masuk ke hidung. Faman ya'mal, mestinya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, tidak khairan yarah. Sementara kalau idgham bila gunnah, nun mati tanwin dimasukkan pada huruf lam dan ra yang dihadapannya tanpa harus ditahan. Contohnya, wa allaw istaqamu, tidak perlu wa allawis, langsung wa allawis. Atau kalimat min ra, tidak perlu dibaca mirabbihim, dibaca cukup mirabbihim. Selanjutnya iqlab, yaitu nun mati atau tanwin diikuti oleh huruf ba, di mana nun mati dan tanwin dirubah menjadi huruf mim. Ditahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa, kemudian diucapkan mim dengan cara yang samar. Caranya, ketika mengucapkan huruf mim, kedua bibir kita agak sedikit direnggangkan, tidak sempurna rapat. Contohnya, mim ba'di, tidak dibaca mim ba'di atau mim dengan menyempurnakan mim. Tetapi sepakat para ulama bahwa iqlab disertai dengan samar, disertai dengan ikhfa. Mim ba'di amba'ahum. Demikian. Dan yang terakhir adalah ikhfa, yaitu nun mati dan tanwin diikuti oleh huruf-huruf
selain huruf halqiyah, yaitu huruf a, ha, a, ha, kha, gha, kemudian huruf ba dan huruf yarmaluna, ya, ro, lam, mim, waw dan nun. Kesalahan yang sering dilakukan pada ikhfa adalah seringkali menyamakan bahwa ikhfa itu adalah pengucapan eng. Padahal secara bahasa ikhfa artinya menutupi. Jadi ketika kita mengucapkan nun mati dan tanwin, posisi makhraj sudah menutupi atau masuk pada huruf yang sedang kita hadapi. Contohnya, ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf fa, maka posisi makhraj sudah berada pada huruf fa. Ditahan, pertama tidak boleh tergesa-gesa, ingat. Kemudian yang kedua dimasukkan ke hidung suaranya, dan yang ketiga nun mati tanwin ketika digunakan posisi makhraj sudah berada pada huruf fa. Contoh, anfa. Jadi tidak angfa, tetapi anfa. Ketemu dengan ta misalkan, tidak dibaca angtum, tetapi posisi lidah sudah berada pada makhraj huruf ta. Antum, wala antum. Dan ada satu hal yang mesti diperhatikan di dalam bab ikhfa ini adalah nun mati tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la yang dibaca dengan ikhfa, yaitu nun mati tanwin bertemu dengan qaf, sad, dad, ta, kemudian terakhir dha. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka harus terdengar suara gunnah yang menebal atau disebut dengan tafkhimul gunnah. Contoh, nun mati ketemu dengan qaf, anqadha, tidak dibaca anqadha, tidak angqa, tapi anqadha, anqa. Atau misalkan nun mati tanwin ketemu dengan huruf sha, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Bahkan dalam ayat yang barusan saya baca, di sana ada 3 ikhfa, nun mati ketemu dengan sin, kedua nun mati ketemu sha, kemudian terakhir ketemu dengan kaf. Perhatikan, ketiga ikhfa ini memiliki suara yang berbeda. Yang pertama nun mati ketemu sin, khalaqal insana min. Yang kedua ketemu dengan sha, suara menebal, min salsalin. Ketemu kaf, maka dominan kepada huruf eng, minka. Sekali lagi perhatikan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Demikian yang pertama yang dibahas dalam tahapan ketiga, menyempurnakan nun mati dan tanwin. Selanjutnya adalah menyempurnakan pengucapan mim mati. Terutama saya tekankan pada mim mati bertemu dengan ba, atau di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mim mati yang diikuti oleh huruf ba. Kalau pertama, dalam tahapan pertama, satu hal yang mesti dikuasai adalah tahan suara, tidak boleh tergesa-gesa. Maka pada tahapan ini, mim mati bertemu dengan ba bukan saja mesti ditahan dan dimasukkan ke rongga hidung, akan tetapi mim mati bertemu dengan ba mesti dibaca dengan sempurna. Caranya, kita baca mim dengan suara yang samar. Caranya, kedua bibir kita direnggangkan, tidak sampai rapat secara sempurna. Contoh, tarmihim bihijarah, tidak dibaca tarmihim bi, mestinya tarmihim bi.
Atau ayat yang lain misalkan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak dibaca alam ya'lam, lam bibirnya rapat, akan tapi direnggangkan alam ya'lam bi anna Allah yara. Itu hal yang penting diperhatikan di dalam mim mati, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya adalah bahasan idgham. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan tentang idgham. Akan tetapi saya akan coba mempraktekkan beberapa hal yang memang dianggap penting diperhatikan oleh kaum muslimin semuanya. Yang pertama adalah idghamnya huruf to ke dalam huruf ta, di mana leburnya to ke dalam ta, tidak semua sifat yang dimiliki to masuk ke dalam huruf ta. Contohnya la in basauta, tidak dibaca la in basatta. Tidak basatta tapi basauta. Sifat itbaq yang dimiliki oleh huruf to masih tetap ada, sehingga ketika mengucapkan to bertemu dengan ta terdengar suara yang menebal, basauta. Kemudian yang kedua yang mesti diperhatikan dalam idgham adalah leburnya huruf ba mati ke dalam huruf mim yang terdapat di dalam surat Hud ayat 42. Ayatnya berbunyi irkab ma'ana. Dibaca tidak irkam ma'ana tetapi irkam ma'ana, disertai dengan gunnah, ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Selanjutnya penyempurnaan pada tanda-tanda panjang, atau dalam ilmu tajwid ada satu bab yang disebut dengan ahkamul mad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara teori tentang ahkamul mad, karena pada tahapan pertama sudah cukup jelas saya kira bagaimana cara membaca tanda-tanda panjang dalam Al-Qur'an. Ingat baik-baik, saya ulang, bahwa pada prinsipnya selama tanda panjang tidak diikuti oleh hamzah, tasydid atau huruf sukun, maka suara di ayun tidak boleh kepanjangan. Sebaliknya, ketika kita menemukan tanda panjang diikuti oleh hamzah, tasydid atau huruf sukun atau disukunkan, maka suara panjang melebihi kadar 2 harokat. Tentang ukuran-ukuran harokat ketika bertemu dengan huruf hamzah tasydid sukun, silakan hadirin kaum muslimin membuka buku yang telah kami susun untuk membantu kaum muslimin mempermudah mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu poin saja, yaitu tentang mad lazim harfi, di mana huruf mad atau tanda panjang bertemu dengan huruf-huruf sukun di dalam huruf yang sering kita temukan di dalam awal-awal surat, atau sering disebut dengan huruful muqatta'ah. Seperti misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, kita akan menemukan ada satu ayat yang terdiri dari rangkaian huruf. Ada alif, ada lam, ada mim. Itu yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah. Ada beberapa kaidah yang mesti diperhatikan ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah. Yang pertama, baca sesuai dengan nama huruf. Misalkan alif, lam, tidak boleh dibaca la. Mim, tidak boleh dibaca ma. Qaf, tidak dibaca dengan qa. Atau sod, tidak dibaca dengan so. Atau nun, tidak dibaca na, tapi dibaca nun. Kaidah yang kedua, perlakukan
ketika kita mengucapkan huruf-huruf muqatta'ah sebagaimana kita membaca ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Di sana berlaku hukum mad. Kalau ada tanda panjang diikuti oleh huruf sukun dan tasydid, maka suara kita menjadi panjang. Yang kedua, kalau ada nun mati diikuti oleh huruf ikhfa, maka suaranya pun diikhfakan. Atau ketemu huruf-huruf yang mesti diidghamkan, maka mesti diidghamkan. Contohnya alif, lam, dan mim. Yang pertama dibaca alif. Alif, kemudian lam dibaca panjang, la selama 6 harokat. Kemudian mim dibaca ditahan, tidak boleh tergesa-gesa, karena setelah mim mati diikuti oleh huruf mim, sehingga berlaku hukum idgham. Lam mi-nya pun dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena diakhiri oleh huruf mim yang sukun, mim. Sehingga lengkapnya begini: alif lam mim. Contoh lain misalkan ketika kita membaca surat Maryam ayat pertama. Di sana tertulis huruf kaf, ha, ya, ain, serta sod. Ingat tadi kaidah pertama, baca sesuai dengan nama huruf. Kemudian bila perlu dipanjangkan karena menemukan huruf sukun atau tasydid, panjangkan 6 harokat. Kemudian yang kedua, kalau ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, diikhfakan. Perhatikan contoh berikut ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf dibaca 6, ha karena tidak diikuti oleh huruf sukun dibaca 2 harokat. Ya demikian pula dibaca 2 harokat, dan ai karena diakhiri dengan nun mati dibaca 6 harokat. Dan nun sukun diikuti oleh sad diikhfakan, so dibaca 6 harokat karena diakhiri oleh huruf da. Dan ingat, da mati harus ada sifat qalqalah. Ya, sad. Saya ulangi sekali lagi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Demikian penyempurnaan dari tanda-tanda panjang. Selanjutnya, hal lain yang saya merasa perlu untuk menyampaikan dalam marhalah ketiga atau tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya menebalkan suara, dan tarqiq berarti menipiskan suara. Ada beberapa hal di mana suara kita masih terdengar menebal. Yang pertama, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Kaidahnya, kullul musta'la al-mufakhamah. Setiap huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la harus dibaca dengan tebal. Baik dalam keadaan fathah, dhammah, kasrah, ataupun dalam keadaan sukun. Contoh: kha, khi, khu, bauh, so, si, su, baus. Tidak baca bas. Atau kalau huruf kha, bah, tapi bauh, baus. Bal, tidak bad tapi bal. Kemudian huruf gha misalkan tidak bag tapi bal, al. Kemudian huruf qaf dan ta karena dia memiliki sifat al-qalqalah ketika dalam keadaan sukun, maka qalqalah yang terdengar ketika mengucapkan qaf dan ta terdengar menebal suaranya. Jadi tidak dibaca ak, at, tetapi alq, alq. Al-falaq, at'amahum, tidak at'amahum tapi at'amahum, iqra, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang mesti terdengar suara kita menebal adalah nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Dan ini
telah dibahas pada poin-poin sebelumnya. Yang ketiga adalah pengucapan lafaz Allah. Lafaz Allah dimanapun kapanpun, maka lam yang terdapat pada lafzul jalalah tersebut mesti ditebalkan. Allah, Rasulullah. Kecuali kalau lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka lam kembali dibaca dengan tipis, tarkik. Contoh, bismillahi, tidak bismillah, bismillah. Hal yang keempat yang mesti dibaca tebal adalah beberapa kondisi huruf ra. Huruf ra mesti dibaca tafkhim atau dibaca dengan suara yang tebal ketika dia berharokat fathah atau berharokat dhammah, kemudian ra sukun didahului oleh fathah, contohnya akbar. Kemudian ra sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, contoh hatta zurtumul maqabir, zurtumul. Suara ra tebal. Sementara yang berikutnya ra dibaca tebal pula ketika berhadapan dengan huruf-huruf isti'la. Contohnya misalkan inna rabbaka labil mirsad, tidak dibaca mirsad tapi mirsad. Kenapa? Karena setelah huruf ra diikuti oleh huruf isti'lah. Dan yang terakhir, ra sukun dipastikan dibaca dengan tafkhim manakala didahului oleh hamzah wasal. Contoh, irji'i ila rabbik. Tidak dibaca irji'i, akan tetapi irji'i ila rabbik. Demikian 4 hal yang suara kita mesti terdengar menebal ketika membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah huruf ra yang dibaca tipis. Ra dibaca tipis ketika dia berharakat kasrah, tajri. Atau ra sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Maqabir, maqabir. Beda misalkan tadi dengan ra yang sukun didahului oleh fathah, akbar, atau dhammah, qubur. Kalau berharakat kasrah sebelum ra, maka dibaca tipis. Khabir, qadir. Ya. Termasuk yang berikutnya adalah ra dibaca dengan tipis ketika didahului oleh huruf ya yang sukun. Contohnya al-khair, al-khair. Demikian beberapa hal penting yang mesti saya sampaikan pada kesempatan ini di dalam VCD ini. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mesti dipelajari yang tidak saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tapi hadirin sekalian silahkan membuka buku yang telah kami susun